Syekh Jaludin itu menari sampai 3 hari 3 malam mas, tanpa berhenti. Karena itulah kesedihan beliau sudah hilang dengan sendirinya. Gerakan-gerakan yang ada di dalam tarian sufi tersebut itu tergantung masing-masing dari dirinya sesuka hatinya begitu atau? Iya, kalau itu tergantung diri kita sendiri. Kecintaan kita kepada Tuhan kan tidak ada yang tahu, hanya kita dengan Tuhan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kedai Bincang yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya. Pada malam hari ini kita akan mengulik habis tentang apa itu yang dinamakan tari sufi. Banyak kita ketahui bahwasanya banyak sekali macam-macam tarian yang ada di antero Nusantara. Salah satunya adalah tari sufi yang tentunya memiliki makna ataupun nilai tersendiri yang terdapat di dalamnya. Nah, maka dari itu pada malam hari ini kita akan mengulik tentang apa itu tari sufi dan apa makna-makna yang terdapat di dalam tarian sufi tersebut. Nah, pada kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang pastinya tentu sudah mengalami proses dalam latihan tari sufi dan tentunya tahu tentang sejarah-sejarah tari sufi. Yaitu sudah hadir di samping saya Mas siapa? Mas Syahdan. Mas Syahdan. Ya, Mas Syahdan. Bagaimana kabarnya Mas Syahdan? Alhamdulillah baik. Kang Nizar gimana? Alhamdulillah baik. Mas Syahdan ini dari mana? Saya dari Ndoro, Kabupaten Pekalongan, Mas. Dari Ndoro, Kabupaten Pekalongan. Iya. Untuk Mas Syahdan sendiri dalam latihan tari sufi sudah mengalami proses berapa lama, Mas? Kalau proses tarian sufi itu saya sudah 1 tahun lebih itu. 1 tahun lebih. Iya. Nah, kita itu mau bertanya pada Mas Syahdan, bagaimana sih sejarahnya tarian sufi, ya kan, sampai bisa masuk ke Indonesia, dan yang dulunya itu mungkin masyarakat masih belum mengenal apa itu tari sufi dan belum terlalu familiar di kalangan masyarakat. Iya. Nah, kita ketahui sekarang ini banyak sekali tarian-tarian sufi yang telah ditampilkan di halayak umum. Bagaimana sih sejarahnya tari sufi itu, Mas Syahdan? Monggo. Ya, terima kasih Mas. Gini Mas, tarian sufi itu berasal dari Turki khususnya, dipelopori atau diciptakan oleh Syekh Jaludin Rumi. Ceritanya gini, dulu itu Syekh Jaludin Rumi itu mempunyai guru. Gurunya itu saat itu sakit parah. Setelah sakit parah, gurunya itu meninggal dunia. Saat itulah Syekh Jaludin Rumi itu sangat sedih. Karena kesedihannya beberapa larut sampai nggak bisa nggak bisa disembuhkan apa gimana sedihnya. Terus Syekh Jaludin Rumi itu menari sampai 3 hari 3 malam mas, tanpa berhenti. Karena itulah kesedihan beliau sudah melarut atau sudah hilang dengan sendirinya. Itu sejarahnya. Terus ada makna-makna tersendiri dari tarian sufi tersebut. Tarian sufi itu kan berasal dari Turki ya mas ya, masuk ke Indonesia itu abad ke-13, abad 13 masuk ke Indonesia, dipelopori oleh siapa itu. Terus pada zaman sekarang itu dipelopori oleh Kiai Budi Raharjo dari Semarang, itu yang menguasai atau yang memegang di Nusantara. Berarti ada komunitas tersendiri ya, seluruh Indonesia itu ada yang memegang tersendiri, kemudian di daerah-daerah tertentu ada yang memegang sendiri, seperti itu mas? Itu ada mas. Kalau khususnya kalau di Pekalongan itu yang memegang Kang Ahlis Sultan itu, namanya itu Dervis Pekalongan. Iya. Terus kalau di Pemalang khususnya itu ada tari sufi dari Az-Zahra, Pondokan Az-Zahra, yang dipimpin oleh Kiai Imron gitu.
Nah, begitu ya pemirsa sejarah dari tari sufi sehingga masuk ke Indonesia dan ternyata ada komunitas-komunitas tersendiri baik di Pekalongan, di Pemalang maupun lain sebagainya. Nah, tadi yang telah dikatakan Mas Syahdan bahwasanya di dalam gerakan-gerakan tarian sufi ini memiliki makna tersendiri. Iya Mas. Nah, bisa dijelaskan apa sih makna-makna dari gerakan-gerakan yang ada di dalam tarian sufi, Mas Syahdan? Terima kasih. Kalau makna-makna tersebut itu banyak sekali Mas. Kata Kiai Budi itu satu, tarian sufi bisa membantu meredakan rasa sakit atau menghilangkan yang dimana jika masnya temannya Mas itu ada yang mau minum narkoba, itu bisa dihilangkan total itu dengan tarian sufi. Tetapi itu ada doa-doanya, kata Kiai Budi dari Semarang. Itu khususnya langsung hilang insya Allah katanya. Terus makna-makna dari tarian sufi itu, kenapa tarian sufi gini sedekap kayak gini, itu kita untuk menyeluruh atau kita mengumpulkan seseorang dari penjuru, kita untuk zikir kepada Tuhan. Tarian sufi itu maknanya itu tari kematian. Kenapa tarian sufi khususnya itu gini Mas, gaunnya kan berwarna putih ya, itu melambangkan gaun mari itu. Kalau pecinya yang tinggi itu melambangkan batu nisan. Seperti itu ya Mas ya. Iya. Nah, setelah ada gerakan yang seperti ini itu melambangkan apa tadi? Untuk mencangkup mengajak. Iya. Ya. Pastilah tentunya setelah itu ada gerakan-gerakan yang memiliki makna-makna mendalam lagi ya Mas ya. Ada. Nah, bisa dijelaskan monggo. Kalau itu kan udah satu ya gerakan yang tadi. Yang kedua itu ada gerakan yang dimana yang angkat tangan kanan itu ke atas. Ini kita meminta hidayah kepada Tuhan. Yang kiri kita lambaikan ke bawah. Itu kita udah dapat hidayah dari Tuhan, kita bagikan kepada seluruh masyarakat gitu Mas. Terus ada kalau tentang gaya itu, kita kecintaan kita kepada Tuhan gimana menyalurkannya gitu sih. Kalau makna-makna tersebut kita tergantung hati kita gitu. Yang penting satu dari kunci tari sufi itu agar tidak pusing. Sebelum memutar atau menari itu kita harus tawasul. Sehabis tawasul kita syahadat 3 kali. Sehabis itu kita penghormatan atau menghormati yang di depan. Gitu Mas. Itu. Berarti gerakan-gerakan yang ada di dalam tarian sufi tersebut itu tergantung masing-masing dari dirinya sesuka hatinya begitu atau? Iya, kalau itu tergantung diri kita sendiri kan, kita kecintaan kita kepada Tuhan kan tidak ada yang tahu, hanya kita dengan Tuhan gitu kan. Terus ada itu Mas, ada 2 sufi, maksudnya satu sufi khusus umum, yang kedua khusus sufi yang khusus. Yang khusus itu dilakukan hanya oleh orang yang melakukan thoriqoh, yang dilakukan dari tanggal 10 Muharram. Itu lakukannya itu dari habis Isya sampai sebelum subuh. Itu ada amalan-amalan tertentu. Itulah orang yang melakukan thoriqoh. Itu sufi yang khusus. Dan sufi yang umum itu yang saya pelajari sama teman-teman, itu yang saya pelajari itu sufi umum gitu. Berarti ada sendiri khusus dan umum. Iya. Nah, itu ketika yang khusus itu dari habis Isya sampai sebelum subuh. Iya. Nah, kalau untuk yang umum itu kira-kira teman-teman itu kuat sampai berapa jam itu Mas? Kalau untuk muter seperti itu? Kalau teman saya itu 1 jam lebih bisa. Kalau untuk Mas Syahdan sendiri? Kalau saya itu sejam kurang lah. Jam kurang. Iya. Oke. Nah, dalam tarian sufi itu muter terus gitu ya Mas? Iya. Nah, itu apakah ada kunci biar tidak pusing ataukah berputar sesuai poros atau bagaimana itu Mas? Oh, kalau kunci itu gini Mas, kan kita kan kalau kita kan diciptakan dari tanah Mas ya. Kalau tanah itu bersifat netral, bahwasanya kalau misal benda apapun, racun atau apapun itu kalau masuk ke tanah itu netral. Kayak seperti badan kita, saat kita pusing kita kan ada penghormatan kayak gini, kayak rukuk itu sih, itu insya Allah
badan kita netral sendiri. Kalau masih nggak kuat kita sujud. Kalau misal kita yang umum kan biasanya kan ditampilkan di pas ada acara sholawatan apa gambusan gitu kan. Kalau misal kita sujud kan ndak aktif kepada penonton gitu sih. Lebih baiknya ruku gitu. Itu kunci tarian sufi itu yang pertama itu penghormatan dan ketulusan hati. Ndak ada apa namanya jangan memutar dengan nafsu itu tidak boleh gitu. Seperti itu ya. Baik pemirsa, tadi telah diterangkan oleh Mas Syahdan apa makna-makna yang terdapat di dalam tarian sufi, mulai dari salam penghormatan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita tampilkan ya Mas ya. Kita tampilkan apa yang telah dipaparkan oleh Mas Syahdan, ditampilkan oleh teman-teman. Bagaimana sih caranya awal mula untuk memulai tari sufi dan langkah-langkah setelahnya. Monggo kepada rekan-rekan penari sufi dipersilahkan. Baiklah pemirsa, pada malam kali ini kita akan menyaksikan langsung ya, penjelasan dari narasumber kita dan praktek tari sufi dari tim penari sufi Pekalongan. Sebelum kita menyaksikannya, kita akan berkenalan dulu dengan penari-penari sufi kita. Ya, baik, dengan Mas siapa? Mas Akmal Akbar. Ulangi, Mas. Akmal Akbar. Mas Akmal Akbar. Oke, Mas Akmal Akbar. Panggilannya Mas Akmal ya. Oke. Mas Akmal ini dari mana? Pekalongan. Dari Pekalongan. Dalam latihan tari sufi ini Mas Akmal sudah berlatih atau berproses berapa lama, Mas? 2 tahun. 2 tahun, lama sekali ya pemirsa ya. Nah, selama 2 tahun Mas Akmal berlatih tari sufi, apakah ada kesulitan tersendiri yang Mas Akmal hadapi? Ya ada. Pertama awal mula ajar tari sufi itu awalnya pusing, muntah-muntah dan sebagai yang lain. Mungkin itu. Nah, kira-kira butuh berapa lama Mas Akmal untuk menangani tadi pusing, muntah-muntah dan lain sebagainya itu? Tergantung dirinya kita sendiri. Kalau kitanya fisiknya kuat, insya Allah seminggu bisa. Oke. Demikianlah pemirsa dari Mas Akmal. Kita lanjut ke penari sufi berikutnya dengan Mas siapa? Abdullah Ridwan. Abdullah Ridwan, panggilannya? Ridwan. Nah, Mas Ridwan sendiri ini alamatnya di mana? Saking Pekalongan kula. Pekalongannya? Kesasi. Kesesi. Nah, Mas Ridwan ini sudah berproses dalam pelatihan tari sufi berapa lama? Saya masih baru-baru ini sih Mas. Jadi baru 5 bulanan lebih. 5 bulanan lebih. Dari 5 bulan ini apakah Mas Ridwan masih mengalami apa yang telah dialami Mas Akmal, pusing-pusing, atau sudah bisa terrealisasikan? Saya sudah pernah merasa pusing-pusing, muntah-muntah sudah pernah. Jadi dalam 5 bulan pun sudah bisa untuk luwes ataupun bisa enjoy dalam melakukan tari sufi? Alhamdulillah saya bisa. Oke, baik, begitu ya pemirsa ya. Ada yang sudah berproses 2 tahun, 5 bulan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya bisa diterangkan oleh narasumber dan akan dipraktekkan oleh penari sufi kita. Monggo. Terima kasih atas waktunya Mas Nizar. Sebelum praktek ke tarian sufi itu ada makna-makna tersendiri, Mas. Yang pertama itu kita ada penghormatan, Mas. Ini penghormatan ini. Apa yang telunjuk kaki jempol yang kiri itu kita injak dengan kaki jempol yang kanan. Ini maknanya badan kita kan punya nafsu ya Mas ya. Satu nafsu kita itu ditaruh di jempol yang kiri, kita injak biar nafsunya itu ndak ada nafsu yang tinggi lah. Terus gini, sedekap gini. Ini maknanya kita mengajak seluruh masyarakat untuk zikir kepada Tuhan gitu. Terus
saat kita akan memutarkan, oh iya gini, apa sebelum memutarkan kita penghormatan kepada penonton dulu. Ini yang sufi umum, penghormatan. Pejamkan mata. Sebelum pejamkan mata itu kita tawasul terlebih dahulu. Tawasul kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita dan sebagainya. Itu tawasul. Terus kita apa namanya itu baca syahadat. Baca syahadat 3 kali itu bermakna agar kalau misal kita udah ditakdirkan saat apa memutarkan badan kita meninggal itu udah apa namanya itu Syahid. udah mati syahid Seperti gitu Mas. itu, Yeah. Gitu. Ya, ya. Setelah penghormatan kita memejamkan mata, pikiran yang buruk-buruk kita hilangkan biar tidak ada kata pusing lagi. Setelah penghormatan kita angkat badan. Setelah angkat badan kan kita harus ngikuti lagu Mas ya, ikuti lagu. Kita bayangkan oh lagu itu kalau sholawat itu masuk, kalau dangdut kan nggak masuk kan. Itu menyangkut kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Setelah kita rasakan badan kita udah apa namanya enteng, kita tarik ke belakang. Ini maknanya apa namanya agar siap apa ini memutarkan badan. Setelah itu kita santai dulu. Santai. Kita terus apa namanya setelah kita mutarkan nafsu kita kan tadinya di jempol yang kiri ya. Kita pindah ke tungkak yang sini. Dipinjak terus kita putarkan. Nafsu kita taruh di pinjakan yang kiri sebelah tungkak ini. Gitu. Setelah itu apa namanya kita turunkan tangan kita ke perut. Ini kita ambil nafsu yang di apa namanya seluruh badan ini. Kan nafsu kan pasti di tubuh manusia pasti ada nafsu banyak lah gitu. Kita ambil di perut, masih mutar itu. Kita apa namanya itu Mas kalau menikmati lagu gitu ya. Iya, menikmati lagu itu agar enak lah di badan. Terus kita angkat dari perut ke kepala. Dibuang. Oke, dibuang terus kita ambil gaya yang kanan itu kita minta hidayah, yang kiri kita bagikan kepada masyarakat setempat. Gitu. Terus ada lagi makna yang apa ya, kecintaan kita kepada Tuhan kan tidak ada yang tahu gitu kan ya. Kita bebas apa namanya gayanya bebas, tetapi kita harus punya makna apa yang kita lakukan gitu. Yuk, kayak gini bisa. Ini bahwasanya apa Tuhan itu satu, Maha Satu itu. Maha Esa. Oke. Gitu Mas. Berarti setelah itu nanti gerakan-gerakannya terserah penari sufi sesuai kreasi dan ekspresi mereka tersendiri seperti itu ya. Iya, itu. Oke. Ada, terus. Nah kan setelah berputar-putar dengan ekspresi-ekspresi gaya masing-masing penari, nanti setelah akan misal lagunya habis kan pasti ada penutupan seperti itu Mas ya. Nah bagaimana cara penutupan dalam tari sufi ini? Oh kalau penutupan itu kan kita kan biasanya gini, kan di depan ada panggung, di belakang ada penonton. Kita penghormatannya jangan membelakangi penonton. Kita apa namanya di tengah-tengah penonton atau panggung, kita adab ke tengah-tengah gitu sih. Gini, memutarkan. Setelah itu kita berhentinya lihat panggung. Misal panggung di sana kita mutar. Setelah putar, posisi yang tadi kita putar pertama itu lihat, ambil, terus turunkan penghormatan lagi gitu, kayak gini. Terus kita injak lagi biar nafsu kita netral lagi. Iya. Yuk berhenti yuk. Kalau itu kita baca Astaghfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. Kayak gini, penghormatan kita pejamkan mata. Kalau misal ruku itu masih kita pusing, kita sujud. Kalau misal pas dalam keadaan di penonton kan kalau sujud kan tidak aktif gitu sih. Iya. Kita sujud ruku gitu. Jadi selama muter itu ada zikirnya Mas. Kalau selama itu kita kalau misal sudah yang ahlinya
itu kita meresapi lagunya. Kalau misal kita masih awalan, kita zikir dengan Allah, Allah, Allah bisa, dengan sholawat ala Muhammad bisa sebanyak-banyaknya. Oke. Ya. Baik pemirsa ya, demikian yang telah disampaikan oleh narasumber kita tentang makna-makna yang ada di dalam tarian sufi dan telah dipraktekkan oleh tim penari sufi kita ya. Selanjutnya Mari Pak. Muter kan? selanjutnya kita saksikan tim penari sufi kita melakukan tarian sufi dengan diiringi lagu. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi a'tabahullah ya mutabadi fa bi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah ya Baiklah, demikianlah pemirsa penjelasan dari narasumber kita mulai dari sejarah dan bagaimana makna-makna yang ada di dalam tarian sufi dan telah dipraktekkan oleh tim penari sufi kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar tarian sufi bisa belajar dengan narasumber kita ataupun tim penari sufi kita pada malam hari ini. Demikianlah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Pekalongan Kota Batik wong ing ganteng kaya aku, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.